Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita akan memulai persekutuan doa ini dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita akan memulai dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Sebelum memulai persekutuan doa pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan dan hikmah dari Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengetahui dan memahami apa yang kami dengar dan kami baca, serta kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi pribadi sopan dengan asing lagi dengan kata sopan atau kesopanan. Dalam kehidupan, berbuat sopan adalah sesuatu yang sudah seperti menjadi gaya hidup, terutama bagi kita sebagai orang-orang timur. Kita begitu menjunjung kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bisa bersikap sopan, baik itu kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, baik kepada orang yang baru kita kenal maupun orang yang sudah lama kita kenal. Budaya senyum, salam, dan sapa sudah menjadi budaya yang diajarkan kepada kita sejak kecil.
dan kita diharapkan untuk bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada bacaan kita kali ini merupakan bagian dari isi surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebagai kota niaga atau kota perdagangan, Korintus menjadi tempat di mana orang dari berbagai bangsa datang, berbagai agama dan latar belakang berkumpul menjadi satu di Korintus. Sebagai kota yang sangat beragam masyarakatnya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada pergesekan atau pertentangan dalam masyarakat yang disebabkan karena perbedaan. Maka dari itu, melalui suratnya, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kita sebagai jemaat Tuhan harus selalu memberikan kasih kepada siapapun, sekalipun mungkin kita mengalami tindakan yang kurang baik atau kita menerima sikap yang kurang baik dari orang lain. Dalam Alkitab, kasih menjadi sesuatu yang sangat ditekankan. Salah satu contoh dari kasih itu sendiri adalah bersikap sopan. Pada hukum kasih yang kedua, kita diingatkan untuk mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Artinya, kita diminta untuk mengasihi orang lain bagaimanapun keadaannya. Karena kita tentu juga akan mengasihi diri kita sendiri sebagaimana adanya kita. Kita juga tentu akan bersikap sopan kepada diri kita sendiri, misalnya dengan kita memilih pakaian yang tepat ketika kita akan pergi ke suatu tempat. Dalam hukum kasih kepada sesama, tanpa terkecuali tanpa pandang bulu sudah dipraktekkan sebelumnya oleh Tuhan Yesus. Ia telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, bukan hanya terbatas kepada bangsa Israel, tapi kepada seluruh bangsa. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita juga dipanggil melaksanakan kasih itu, melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bersikap sopan kepada siapapun tanpa terkecuali. Bersikap sopan kepada orang lain, kepada sesama kita tentu bisa kita lakukan melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya ketika dalam suatu diskusi dan ada orang yang sedang menyampaikan pendapatnya, maka kita bisa untuk menghargai orang tersebut. Kita mendengarkan apa yang menjadi pendapatnya. Dan ketika kita memberikan kritikan, maka kita bisa memberikan kritikan dengan kata-kata yang baik, sehingga tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Dalam tahun-tahun ini, tahun-tahun 2023 sampai 2024 merupakan tahun-tahun politik, di mana dalam tahun-tahun ini tentunya akan ada banyak upaya-upaya untuk memecah belah persatuan bangsa dengan memberikan ujaran-ujaran kebencian. Sebagai seseorang yang telah menerima Roh Kudus dari Tuhan dan telah mendapatkan pengajaran mengenai kasih, maka kita diharapkan untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hal tersebut. Dengan kita tidak mudah untuk terprovokasi, tapi kita lebih bijaksana dalam menyikapi hal tersebut. Kita tetap memberikan kasih kepada orang lain. Dengan demikian, maka kasih Allah dapat terus dinyatakan melalui laku hidup kita.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Ya Tuhan, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memampukan kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan kasih. Kami dapat bersikap sopan kepada siapapun tanpa terkecuali. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, sehingga dapat melewati pergumulan ini dengan baik dan semangat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan fisik, baik karena usia ataupun karena sakit. Kiranya Tuhan selalu menguatkan, dan bagi yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan roh hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran, sehingga anak-anak kami dapat menggapai cita-cita yang mereka impikan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di masa-masa politik ini Tuhan, tahun-tahun politik, kiranya Tuhan juga berkati. Bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan kiranya juga berikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri doa syukur dan syafaat kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah pelaksanaan doa pagi kita Rabu 24 Mei 2023. Kiranya kasih Allah selalu memampukan dan menguatkan kita. Amin.